Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Sahabat beriman, rumah memang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan manusia. Sebab, di sanalah seseorang dapat melindungi diri dari cuaca panas dan dingin, hujan, atau lainnya. Di dalam rumah pula setiap anggota keluarga melakukan berbagai aktivitas. Namun, tidaklah penting jika hanya membangun fisik, sehingga melupakan hal penting untuk membuat rumah dilimpahi keberkahan. Agar rumah nyaman, aman, dan diberkahi, sebaiknya setiap penghuni senantiasa mentaati segala perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kehidupan penuh keberkahan pasti didambakan oleh setiap manusia. Berkah yang dimaksud adalah kebaikan yang melimpah. Dalam hal ini, termasuk rumah yang selalu dianggap sebagai tempat paling aman dan nyaman ingin selalu dilimpahi keberkahan. Dalam Islam sendiri, rumah yang diberkahi adalah rumah yang senantiasa akan dihadiri oleh malaikat dan dijauhi setan. Sebab, kedatangan malaikat ke rumah kita akan membawa suasana ketenangan, kedamaian, dan kesejukan. Malaikat tidak akan hadir kecuali atas seizin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Maryam ayat 64, yang artinya, dan tidaklah kami Jibril turun, kecuali atas perintah Tuhanmu. Miliknya segala yang ada di hadapan kita, yang ada di belakang kita, dan segala yang ada di antara keduanya, dan Tuhanmu tidak lupa. Rumah adalah tempat anggota keluarga bernaung, berteduh, dan berlindung dari segala keburukan yang berasal dari luar rumah. Oleh sebab itu, penting bagi setiap keluarga untuk menjadikan rumahnya penuh berkah dan rahmat Allah Ta'ala. Ketika rumah dinaungi berkahnya, kehidupan kita akan diliputi kebaikan demi kebaikan, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Rumah sebagai tempat tinggal yang mengandung keberkahan tidak cukup dilihat dari wujud bangunan fisiknya yang terlihat besar, megah, ataupun mewah. Akan tetapi, lebih penting untuk memperhatikan kondisi rumah tersebut agar selalu menebar kebaikan, ketentraman, dan kedamaian. Rumah yang berkah tentu akan membuat penghuninya merasa betah tinggal di dalamnya. Setiap keluarga muslim pasti ingin agar rumahnya penuh kebahagiaan, ketentraman, berkah, dan ridho Allah Ta'ala. Kita sering mendengar ungkapan baiti jannati, rumahku surgaku. Ini adalah harapan setiap keluarga muslim agar tempatnya bernaung selalu penuh berkah, sehingga menjadi surga bagi penghuninya. Lantas, apa yang harus diupayakan agar rumah kita selalu dipenuhi berkahnya? 1. Selalu menebarkan salam ketika keluar atau masuk rumah dan berzikir. Menurut Imam An-Nawawi, seseorang hendaknya membaca basmalah, mengucapkan salam, dan membaca zikir kepada Allah saat memasuki rumah. Hal tersebut juga dilakukan meski rumah tengah kosong atau tidak ada penghuninya. Menurut Ibnu Al-Arabi, jika rumah kosong saat memasukinya, seorang hendaknya mengucapkan, Assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Semoga keselamatan untuk kami dan untuk para hamba Allah yang soleh. Adapun zikir kepada Allah yang dibaca saat memasuki rumah yakni, Masya Allah la quwata illa billah. Imam Malik menganjurkan zikir tersebut dibaca setiap memasuki rumah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bertemu Abu Umamah, seorang sahabat yang umurnya sekitar 16 tahun. Beliau bersabda, wahai Abu Umamah, ada di antara manusia yang jika saya melihatnya, hati saya menjadi sejuk dan engkau termasuk di antara mereka. Wahai Abu Umamah, jika engkau masuk rumah, berilah salam kepada penghuninya agar menjadi berkah bagimu dan bagi penghuni rumah. Abu Umamah berkata, demi Allah, sejak saat itu, saya tidak melupakan nasihat Nabi tersebut. 2. Selalu gunakan rumah untuk melakukan amal kebaikan. Rumah berfungsi untuk memelihara keharmonisan anggota keluarga, menenangkan hati, memusatkan pikiran, memulihkan tenaga, dan sebagai ladang amal untuk memaknai kehidupan. Ketika seluruh anggota keluarga selalu menghiasi setiap aktivitasnya dengan kebaikan, keberkahan akan tercurah ke dalam keluarga kita. Di antara amal kebaikan ini adalah melaksanakan sholat berjemaah dan memperbanyak sholat sunnah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan perintahkanlah kepada keluargamu untuk mendirikan sholat dan bersabarlah kamu dalam mengerjakannya. Kami tidak meminta rezeki kepadamu, kamilah yang memberi rezeki kepadamu.
dan akibat yang baik itu adalah bagi orang yang bertakwa. Quran Surah Toha ayat 132. Rumah yang digunakan untuk sholat, termasuk sholat berjamaah, akan turun rahmat di dalamnya, sehingga memberikan ketenangan dan ketenteraman bagi penghuninya. Ini berarti suasana rumah telah mendapatkan berkah Allah Ta'ala. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jadikanlah sebagian salat kalian, yaitu sholat-sholat sunnah di rumah-rumah kalian, dan janganlah menjadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan, yang tidak boleh dilakukan salat padanya." Hadis riwayat Muslim dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu. 3. Selalu dibacakan ayat-ayat Al-Quran. Al-Quran menjadi penasihat sekaligus penawar hati yang sedang gelisah dan dada yang terasa sempit, telah menjadi petunjuk dan rahmat bagi manusia. Cahaya Al-Quran masuk ke dalam hati hamba yang beriman, sehingga memberikan ketenangan dan ketenteraman. Cahaya Al-Quran menyinari rumah-rumah mereka. Lantunan ayat-ayat Al-Quran selalu menggema dan menyelimuti sekitar rumah. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sinarilah rumah-rumah kamu sekalian dengan bacaan Al-Quran." Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapat rahmat." Quran Surah Al-A'raf ayat 204. Adanya perintah menyimak bacaan Al-Quran berarti adanya perintah membaca Al-Quran. Jika mendengar saja sudah mengundang rahmat, apalagi membacanya. Selain itu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Janganlah kalian menjadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan. Sesungguhnya setan lari dari rumah yang dibacakan padanya surah Al-Baqarah." Hadis riwayat Muslim. 4. Selalu dipenuhi kasih sayang dan pergaulan yang makruf para penghuninya. Rumah yang berkah dapat terwujud apabila diliputi kasih sayang, penjagaan, pergaulan yang makruf, dan kelembutan di antara para penghuninya. Ini karena cinta dan kasih sayang akan membawa menuju kebaikan. Sebaliknya, tidak akan tercipta rumah yang berkah apabila di antara penghuninya selalu bertengkar, berselisih, atau bermusuhan. Ini sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, "Orang yang paling baik di antara kalian adalah yang paling baik perlakuannya terhadap keluarganya. Sesungguhnya aku adalah orang yang paling baik di antara kalian dalam memperlakukan keluargaku." Hadis riwayat Ibnu Majah. 5. Istiqomah dalam keimanan. Iman merupakan aspek utama dan paling awal untuk meraih rahmat dan pengampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iman adalah kunci pembuka agar malaikat bersedia turun ke dalam rumah kita dengan membawa kabar gembira. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dari surat Fussilat ayat 3. Artinya, sesungguhnya orang-orang yang berkata, "Tuhan kami adalah Allah," kemudian tetap dalam pendiriannya, akan turun malaikat-malaikat kepada mereka seraya berkata, "Janganlah kamu takut dan bersedih hati serta bergembiralah dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan kepadamu." 6. Senantiasa menjaga kebersihan rumah. Rumah yang dipenuhi berkah tentunya adalah rumah yang senantiasa terjaga kebersihannya. Sesungguhnya, Islam sangat menekankan kita untuk selalu menjaga kebersihan. Ketika diri, rumah, dan lingkungan kita bersih, pasti akan merasa tenteram dan lapang. Kita menjadi leluasa beribadah dan melakukan aktivitas kebaikan lainnya. Sesungguhnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala pun sangat menyukai kebersihan dan keindahan. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu suci dan menyukai hal-hal yang suci. Dia maha bersih yang menyukai kebersihan. Dia maha mulia yang menyukai kemuliaan. Dia maha indah yang menyukai keindahan. Oleh karena itu, bersihkanlah tempat-tempatmu." Hadis riwayat Tirmidzi. 7. Tidak menghiasi rumah dengan patung dan lukisan makhluk bernyawa. Rumah yang menjadi tempat kita dan keluarga bernaung tentunya diharapkan menjadi bangunan yang senantiasa mendapat rahmat dan karunia Allah Ta'ala. Oleh karenanya, kita harus berusaha menghindari hal-hal yang bisa menghalangi datangnya rahmat dan berkah Allah ke rumah kita. Di antaranya, tidak menghiasi rumah kita dengan patung atau lukisan makhluk bernyawa, karena malaikat tidak akan memasukinya. Ini sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, "Sesungguhnya malaikat tidak memasuki rumah yang di dalamnya ada anjing dan gambar bernyawa." Hadis riwayat Ahmad.
At-Tirmizi, dan Ibnu Hibban. Jangan sampai malaikat tidak memasuki rumah kita, karena ada patung dan lukisan makhluk bernyawa. Sesungguhnya, malaikat akan membawa kebaikan, selalu mendoakan kebaikan, dan turut memohonkan ampunan terhadap berbagai dosa kita. Itulah tipsnya, agar rumah kita menjadi berkah, damai dan bahagia. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.